langsung ketahuan yang bocor itu di sini nih. Nah, di bagian ujung kaki tuh. Oh, hai. Selamat datang lagi channel gue Bang IQ TV. Masih di pos 4 Gunung Slamet. Ini salah satu produk yang gue tes dan review di gunung ini. Ini adalah sleeping pad atau matras angin. Packagingnya sekecil ini karena gue sih tergantung ya. Kadang kalau memang pendakiannya bareng tim doang, nggak sama bocah atau sama istri gue, itu bawanya sleeping pad kayak gini. Karena kalau sleeping padnya nanti terkontaminasi udara dingin tuh di bagian atasnya, ya seenggaknya nggak ada istri sama anak gua, kasihan kan kalau dingin. Kalau gua pendakiannya bareng istri biasanya bawa matras aluminium foil biar dipastikan hangat lah di semua permukaan dalam tendanya, karena kasihan bawa bocah juga. Nah, di sini ada produk terbaru dari mereknya Venturis. Ini sleeping pad serinya Green Lake. Kalau gua lihat rata-rata pendakian gua sih memang kebanyakan pakai sleeping pad ya. Entah itu sleeping pad yang double gua punya di rumah, entah itu sleeping pad yang single gua punya di rumah. Nah, sleeping pad pun sebetulnya ada beberapa tipe yang lu bisa temukan di online shop atau di toko-toko outdoor. Tipe yang komplit dan tipe yang simple. Kalau yang simple itu nggak ada bantal, nggak ada peniupan yang diinjak. Kalau ini termasuknya yang komplit. Nanti kita lihat komplit apa untuk fitur yang ada di Venturis Green Lake ini. Yang pertama, packaging kayak gini, ada dua warna, ada navy sama ada warna hitam di sini. Ini buat kameramen gue, kalau ini buat gue nih yang hitam. Penutupannya mode serut kayak gini. Nah, mode serut kayak gini. Terus di bagian dalamnya ada beberapa yang udah dapetin. Tentunya di sini ada matras tiupnya. Terus di sini ada tali elastis untuk pelipatan yang lebih rapi nantinya, jangan sampai hilang. Terus yang terakhir di sini ada repair kit sih harusnya. Jadi ketika nantinya sleeping pad yang lu bawa itu bocor, bisa ditambah pakai repair kit ini dulu. Biasanya gue simpen tempat dari matras angin kayak gini di pocket dalam tendanya biar nggak lupa. Termasuk untuk tali yang ada di sini juga disimpan. Tapi jangan dipisah, mending disatuin aja. Oke, kita gelar dulu sleeping padnya. Panjang. Sleeping pad ini single, jadi untuk pemakaian satu orang aja untuk sleeping pad ya. Jadi tenda yang gua pakai ini kapasitas 2 orang, harusnya pas di sini. Jadi ketika lu meniup tuh harus ditutup dulu nih. Kalau lu menemukan penutup-penutup kayak gini, mending ditutup dulu aja. Takutnya nanti udah ditiup atau udah diinjak untuk ngisi anginnya, lubang-lubang kayak gini belum tutup, jadi sia-sia nantinya akan keluar lewat lubang yang ada di sini. Terus nanti ada fitur juga di sini, nanti gua kasih lihat ketika udah dipompa. Nah, sleeping pad ini yang tadi gua bilang terbilangnya yang komplit. Untuk mengisi angin di sleeping pad ini nggak perlu ditiup, takutnya lu mungkin capek karena ada beberapa orang yang males bawa sleeping pad kayak gini. Kalau sleeping pad ini opsinya bukan hanya ditiup, tapi ada yang diinjak juga atau ditekan. Tinggal lu buka aja di sini. Jadi di sini tuh kayak ada busa tebal, bener-bener busa di sini, dan di sini bisa dibuka aja untuk lubangnya. Nah, ketika dibuka, si busanya itu langsung ngebentuk lebih ke persegi panjang di sini. Tinggal lu isi angin ya. Isi anginnya bisa di kayak gini nih. Nih, kayak gini tekan. Nah, jadi nggak perlu niup. Tinggal ditekan-tekan kayak gini aja. Walaupun lama-kelamaan agak sakit nih telapak tangan ke sini. Ketekannya. Tuh, langsung isi. Opsi yang kedua, bisa diinjak kayak gini. Diinjak sih sebetulnya lebih apa ya, lebih ada tenaga lah dibandingkan ditekan kayak tadi, walaupun agak pegel. Kalau nggak mau pegel, sambil berdiri itu udah posisi paling pas lah kalau nginjak sleeping pad kayak gini, tapi posisi berdiri. Bisa dilihat tuh, untuk anginnya udah mulai keisi. Dan patternnya ini kelihatannya yang diamond. Nah, kelemahan pakai kaki, kalau udah mulai keisi itu harus mundur nih. Tuh kaki gue harus mundur ke sini, karena kan di ujung. Jadi udah nggak ada tenaga lagi tuh. Mau nggak mau kalau udah mau selesai kayak gini, pakai tangan aja deh. Oke. Udah oke nih. Tapi kalau buat gue kurang keras sedikit lagi. Biasanya kalau udah susah ditekan dan susah diinjak,
Gua tiup sedikit sih untuk lebih kuat lagi untuk isian anginnya. Tinggal finishingnya doang sih. Nah, ini ada 2 lubang. Jadi ketika lu buka kayak gini nih, lu buka semuanya, itu anginnya akan kebuka semua. Gak apa-apa, gue contohin aja. Nah, itu untuk mengeluarkan anginnya. Tapi kalau lu bukanya lubang yang satu lagi yang bagian atas, ini angin bisa masuk tapi angin nggak bisa keluar. Gue contohin. Tuh, nggak keluar. Karena ini udah double nozzle gitu, jadi kayak ada 2 lubang lah. Udah. Karena untuk finishing doang, untuk ditiup pakai mulut atau pakai bibir. Tuh, ini udah langsung kelihatan tuh. Biar lebih jelas, gua geser dikit. Nah, kayak gini. Ketika sleeping padnya udah digelar itu panjang, terus ketika coba dipakai tidur, ini bener-bener empuk banget. Setelah tadi capek membawa carrier, tinggal tidur nyenyak di bagian dalam pakai matras angin kayak gini. Enak banget sih. Terus satu lagi sama aja sebetulnya, cuman beda warna aja. Tapi gua coba tiup dulu biar nantinya ada gambaran ketika tenda kapasitas 2 orang ini dipasang 2 matras angin kayak gini akan seperti apa. Bener-bener pas ataukah masih ada sisa space di bagian dalam. Oke, untuk kedua sleeping padnya udah gua isi keduanya. Udah full semua, dan ketika gua jajarin kayak gini sih di bagian tengahnya itu nggak bisa rapet ya, karena memang ketika direpetin kayak gini tuh mentok di bagian kepalanya. Kalau lihat di sini nih, jadi di bagian kepalanya ini lebih lebar ya, lebih lebar ketika kepalanya ini saling berdempetan. Di bagian bawahnya tuh masih, kalau digini nih, kalau dilurusin nih masih ada celah sebetulnya, tapi bisa dipaksain sedikit. Tapi agak sedikit tumpang tindih aja di bagian kepala atau di bagian bantal dari sleeping pad. Untuk harga dari sleeping pad ini terbilangnya salah satu yang affordable atau yang murah ketika gue bandingkan dengan merek-merek lain di brand lokal gitu ya, dari Wildchill, dari mungkin Daulagiri, atau dari Big Adventure juga yang punya matras kayak gini. Ini terbilangnya harganya paling murah, dan mengingat lagi untuk fitur-fiturnya komplit juga. Apalagi ketika lu bandingkannya dengan Nature Hike gitu ya. Ya mungkin ini bisa lu jadikan sebagai pilihan lah. Untuk pilihan warna dari sleeping pad ini sebetulnya ada 3 ya. Ada navy, terus ada warna hitam, terus ada warna hijau satu lagi. Hitam sama hijau ini agak nyaru sebetulnya nih. Warna hijau itu lebih terang sedikit lah dibandingkan navy sama hitam ini. Untuk pemakaian bahan yang ada di sleeping pad ini yang gua rasain sih hampir mirip-mirip juga ya dengan Big Adventure, dengan Wildchill. Ini pakai bahan 40D composite TPU nih. Bahannya terbilangnya lembut dan lumayan tebal juga. Sama-sama dingin biasanya ketika terkontaminasi oleh suhu di sekitar, tapi lama-kelamaan ketika lu tidur di sini ya ikutan hangat juga kok permukaan yang ada di sini. Terus untuk fitur-fiturnya ini mirip dengan Big Adventure Pro Canberra Pro yang single juga nih ketika gue lihat-lihat. Yang pertama ada bantal. Jadi untuk lo yang suka lupa bawa bantal, atau mungkin bantalnya itu selalu pakai pakaian ganti gitu ya, ataupun pakai carrier, ketika lo bawa sleeping pad ini nggak perlu kayaknya, karena udah include untuk bantalnya. Dan nggak mungkin lepas, nggak mungkin ketinggalan juga untuk bantalnya karena udah nempel ke sleeping padnya. Dan ini perlu ingat, nggak semua sleeping pad yang lu bisa beli di online shop atau offline itu include bantal kayak gini. Dan permukaan bantalnya pun udah didesain nih sehingga nantinya akan nyaman untuk lu tidur di atas bantal ini. Terus fitur kedua yang perlu lu bandingkan juga dengan sleeping pad lain, yang tadi gua kasih contoh, di sini udah include untuk foot pumpnya. Jadi tinggal diinjak atau ditekan untuk cara pengisian anginnya. Dan ini pun nggak semua sleeping pad punya fitur ini. Walaupun orang-orang tuh selalu ngasih saran ke gua, daripada lu ribet-ribet niup bang katanya, mending pakai alat tiup elektrik aja tuh dari Nature Hike. Gua belum ngecek dan nanti coba gua cek harganya berapa. Ya itu ide bagus sebetulnya sih. Tapi di sini kan gua nge-review fitur-fitur original yang bisa lu dapetin tanpa lu mengeluarkan biaya lagi gitu. Makanya ya gua manfaatkan semua fitur-fitur yang ada di sini. Tapi di sini ada yang ngebuat gua kurang srek atau kayaknya kurang rapih aja gitu ya. Jadi ketika diisi
penuh anginnya nih. Contohnya yang abu-abu ini nih, atau yang hitam ini, lu bisa lihat mungkin ada beberapa yang menonjol gitu, nggak bener-bener rata banget. Ini agak naik sedikit nih. Ini agak naik sedikit. Di bagian sini agak naik sedikit. Termasuk yang navy ini nih. Tuh. Yang navy ini bisa lihat. Nah, ini agak turun sedikit bahkan. Ini naik tuh parah tuh. Walaupun sebetulnya nggak berpengaruh kepada pemakaiannya sih. Ketika lu tidur itu nggak berpengaruh sama sekali. Tapi dari estetiknya, dari kerapihan pres-presannya di sini nggak terlalu rapih menurut gua. Ada sedikit yang tidak simetris untuk permukaan bagian atasnya. Nah, untuk ukuran dari sleeping pad ini ketika ditiup atau diisi anginnya, untuk panjangnya ini bisa di 196 cm. Dari kepala sini ke bagian kaki gua, lu bisa lihat tuh kepala gua udah mentok dan di bagian kaki masih ada sisaan. Kaki gua nggak nyentuh foot pumpnya dan tinggi gua itu di 170. Untuk tinggi yang gua punya di sini nyaman banget dari segi panjangnya. Nah, dari segi lebarnya di sini 68 cm. Kalau gua tidur kayak gini, tangan gua diturunin, itu pas, memang pas nih. Paling di bagian bantalnya agak sedikit lebar aja. Pattern yang ada di sini tuh nggak sama bentukannya. Jadi ada stopper di bagian ujung-ujungnya nih, di bagian ujung-ujungnya. Nah, di bagian ujung-ujungnya. Jadi ketika tadi gua tidur tuh tangan itu pas banget di sini. Jadi nyentuh ke stoppernya. Kalau badan lu nanti nempel di pattern diamond-diamond yang ada di sini. Biasanya sih untuk orang-orang yang udah nyobain pakai matras angin kayak gini, udah agak males tuh bawa matras karet gitu, karena packagingnya bener-bener gede untuk matras karet kayak gitu. Walaupun dari segi kekuatan tentunya lebih kuat matras karet. Jadi untuk sleeping pad atau matras angin dari Venturis Green Lake ini akan gue coba dulu semalaman tidur dalam tenda ini. Besok pagi pulang summit gue akan ngasih closing untuk kelebihan dan kekurangannya apa aja setelah gue nyobain sleeping pad dari Venturis Green Lake ini. Oke, sampai ketemu besok. Oke, sekarang gue akan ngasih kelebihan dan kekurangan yang gue rasain ketika gue semalaman pakai ini sleeping pad ini, gue dan kameramen. Kelebihan yang pertama, ketika kemarin gue jalan lumayan lama ya dari dari pos 1 ke sini dan itu capek. Tapi ketika tidur di sini bener-bener terasa empuk, beda banget lah dengan matras-matras aluminium foil dan matras-matras karet yang terasa lebih rata. Kalau ini masih ada empuk-empuknya. Kelebihan yang berikutnya untuk peniupan anginnya atau untuk pengisian angin di sleeping pad ini ada beberapa opsi, bukan hanya ditiup pakai mulut doang, karena ada beberapa orang yang males niup pakai mulut itu akhirnya nggak mau pakai sleeping pad kayak gini. Kalau Venturis Green Lake ini ada 3. Yang pertama pakai mulut, yang kedua pakai kaki diinjek, yang ketiga pakai tangan bisa ditekan. Jadi untuk pengisiannya sih harusnya jadi lebih mudah ya. Atau kalau emang lu nggak mau ribet lagi, lu bisa beli pompa elektrik, tinggal dikolaborasikan dengan Venturis Green Lake ini. Kelebihan yang berikutnya untuk sleeping pad ini udah include bantal. Jadi bantalnya itu udah langsung menyatu dengan sleeping padnya, dan seperti yang gue bilang kemarin, nggak semua sleeping pad ya punya bantal. Ada yang rata doang. Kalau ini udah include. Jadi semalam pun nggak pakai ganjelan lagi gue tidur di sini, karena untuk bantalnya pun dibuat nyaman, dibuat pas juga untuk ukurannya. Kelebihan berikutnya untuk sleeping pad ini udah include repair kit. Jadi walaupun gue pribadi pun harus belajar lagi ya cara pemasangan repair kitnya ini kayak gimana, karena cuman dikasih 2 kertas dan ada lapisan plastiknya gitu. Nanti coba gue pelajari cara pengelemannya kayak gimana untuk menutupi yang bocornya kayak gimana. Intinya udah include untuk repair kitnya. Kelebihan yang berikutnya, packagingnya kecil kalau kita bandingkan dengan ukuran packaging dari matras karet atau ukuran packaging dari matras aluminium foil. Lebih panjang dan diameternya gede juga. Kalau ini mah kecil banget, setengahnya dari sleeping bag. Jadi tidak terlalu banyak makan tempat di dalam carrier nantinya. Sekarang gua akan ngomongin kekurangan yang ada di sleeping pad Venturis Green Lake ini. Sebetulnya sleeping pad kayak gini, merek apapun itu rawan bocor ya, seperti yang sudah terjadi di sini. Jadi sleeping pad Venturis Green Lake ini kemarin memang karena gua banyaknya barang-barang di reviewnya, jadi pemakaian sleeping padnya itu tidak terlalu gua perhatikan. Akhirnya bocor ketika dipakai semalam oleh kameramen gua, dan nanti mungkin di rumah itu akan gua cek untuk bocornya itu di mana. Bocornya mungkin gara-gara jarum kah atau gara-gara pres-presan yang ada di sini. Intinya
salah satu resiko ketika lu membeli sleeping pad ya bocor kayak gini. Ini gue lagi nyari tahu yang bocor tuh yang mana. Ternyata langsung ketahuan nih ketika dikasih air. Tadi gue rendam dulu tuh. Langsung ketahuan yang bocornya tuh di sini nih. Nah, di bagian ujung kaki tuh. Ketika disiram air, si anginnya langsung keluar lewat sini. Gue tutup nih. Tuh. Jadi bocornya tuh di ujung ini. Sebetulnya sudut kanan dan sudut kiri sama aja nih, ada model pola seperti ini. Cuman untuk sebelah kanan polonya itu kerasa lebih gede sekarang. Karena kayaknya makin ngelebar dan mengakibatkan bocor di sini. Tuh bisa bandingin aja. Bisa lu bandingin aja tuh. Polo yang sebelah kanan yang bocor dan polo yang sebelah kiri. Ya kan? Yang sebelah kiri ini masih rapih. Kalau yang ini, oh itu udah beda polanya. Kekurangan yang berikutnya untuk gua yang sering banget pakai sleeping pad kayak gini di berbagai merek dari Array, Dhaulagiri, terus ada Big Adventure dari Wild Seal. Selalu kekurangan yang gue sebutin itu malas untuk ngelipetnya, malas untuk ngeluarin anginnya. Ya jadi harus sabar-sabar lah ketika nanti pun lu punya. Nah ketika lu punya pompa elektrik itu bisa digunakan untuk menyedot anginnya juga. Nanti mungkin bisa gua beli ya untuk pompa itu. Tapi kalau tanpa pompa, malas untuk melipat sleeping pad kayak gini. Harus ngeluarin anginnya satu-satu, jadi ribet lah dibandingkan matras foil dan matras karet gitu. Kekurangan yang berikutnya, bahan yang ada di sini sebetulnya mudah terkontaminasi dengan suhu sekitar. Karena kebetulan semalam itu nggak dingin-dingin banget di dalam tenda, jadi bahan yang ada di sini pun ya nggak dingin juga. Tapi ketika gua pernah ke Gunung Gede dan suhunya dingin, tendanya nggak sebagus ini untuk komposisi innernya. Kebanyakan mesh dan banyak tuh suhu dingin dan angin dingin masuk ke dalam tempat tidur. Alhasil bahannya pun mudah terkontaminasi suhu dingin. Kalau ngomongin kehangatan masih lebih jago matras foil lah. Jago banget. Sejauh ini sih kayaknya itu paling hangat ya dari matras-matras yang lain. Kekurangan yang berikutnya yang bisa lihat di sini. Jadi pattern yang ada di sini tuh ya mudah menampung debu-debu, dedaunan. Kayaknya sih untuk pattern model ini tuh ya pasti selalu terjadi kayak gini ketika lo melakukan pendakian, mungkin banyak debu atau bahkan di musim panas nantinya. Jadi harus sering-sering dibersihin nantinya. Karena takutnya ada nyempil nih, kerikil-kerikil kecil dan berpotensi untuk ngebuat bolong si bahannya. Jadi harus sering-sering dibersihin nantinya. Oke, itu aja. Untuk kelebihan kekurangan udah gue sebutin untuk Venturis Greenlight ini. Silahkan lo pertimbangkan aja. Untuk harganya ini terbilangnya affordable. Lu silakan bandingin aja dengan harga-harga brand lokal lainnya. Jadi kualitasnya pun bagus, tinggal cara pakainya aja yang bagus. Jangan kayak gua yang jorok kayak gini. Kalau emang lu pengen produk ini udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini, tinggal lu sikat aja atau lu ngeklik keranjang kuning yang ada di pojok kanan bawah. Udah ada YouTube shoppingnya. Kalau emang lu suka dengan video ini silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.